walaisu fa'ala hada halan fi hali qaulihim guyyaban. Sampai sana dulu. Lumayan. Sama dengan lari 15 km. Masih terkait ayat ke berapa? 2, 3. Ayat 3. Surat unta betina. Unta betina. Sapi betina. Al-Baqarah, sapi betina. Yaitu tentang bil ghaib. Yu'minuna dulu. Yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman bil ghaibi, yang diimani oleh mereka diungkapkan pada ayat ini dengan lafaz bil ghaibi, mengimani perkara gaib, urusan gaib. Istilah gaib di negara kita, di daerah kita, dengan tayangan-tayangan tahayul, khurafat, image-nya jadi beda. Mendengar kata gaib, yang terbayang apa? Makhluk gaib, alam gaib. Jadi tahayul ya. Iya. Jadi sudah rusak arti gaib yang sebenarnya. Kalau dikembalikan kepada makna yang sebenarnya tidak seperti itu. Makhluk gaib apa di masyarakat? Jurig, di tahayul. Alam gaib apa yang ada di benak masyarakat? Alam gaib, pokoknya yang tahayul-tahayul. Mengimani urusan gaib. Masih tentang iman, sedikit lagi tentang iman. Kemarin sudah disebutkan bahwa iman syar'i, al imanu syar'iyyu al matlubu la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Sampai sana kemarin. Maka iman syar'i al matlubu, yang dituntut, yang kita harus seperti itu, iman itu. La yakunu, tidak terwujud illa, kecuali dengan memenuhi ketiga unsurnya. Pertama i'tiqadan, wa qaulan kedua, wa amalan ketiga. I'tiqadan, wa qaulan, wa amalan. Diwujudkannya dengan tiga unsur.
i'tiqad tentu bil qalbi, qaulan bil lisani, amalan tentu bil jawarih, bil arkan. Hakada demikianlah, hakada demikianlah, dahaba ilaihi berpendapat seperti itu, berpandangan seperti itu, aksarul a'immati, kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama seperti itu madhabnya. Keimanan tidak cukup hanya dengan salah satu unsur, tapi harus ketiga unsurnya. I'tiqadan wa qaulan wa amalan. Bal bahkan qad hakahu, sungguh telah menceritakannya. Yang pertama Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad namanya bin Idris, lebih populer disebut Asy-Syafi'i, dari Syafi', bukan sapi. Syafi', lihat di peta di mana letak daerah Syafi'. Kalau tidak salah tidak jauh dari Palestina. Wa Ahmad bin Hanbalin, dan Ahmad bin Hanbal. Beliau ulama hadis dari Baghdad. Muhaddisu Baghdad. Paling banyak hafal hadisnya dibandingkan ulama lain, termasuk Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan beliau hafal berapa? 300.000 hadis. Banyak sedikit 300.000? 300.000. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Jadi 300.000 banyak sedikit? Banyak. Ulama teu hiji acan. Tapi Imam Ahmad lebih banyak. Alfi hadis. 1 juta. Kalau Imam Ahmad masih hidup sekarang, mungkin kita rekrut mengajar di sini. Kalau tidak mengajar pun kita undang daurah. Kita gurui. Orang yang hafal 1 juta hadis, bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, sehari-harinya. Wa Abu Ubaidin, di kitab yang saya pegang tidak ada tak marbutoh. Di layar juga tidak ada tak marbutoh. Kita tafsir di mana itu? Tak marbutohan. Ayat yang lain ada tak marbutoh? Wah ya rencang tuh. Dan Abu Ubaid. Kalau ada tamar buto Abu Ubaidah. Kalau sahabat ada Abu Ubaidah. Kalau mukharij Abu Ubaid. Harus dicek ini. Al-Amwal diantaranya. Karya Abu Ubaid. Bukan hanya 3 nama ini saja. Wa ghairu wahidin. Dan bukan hanya seorang. Sanes mung nyalira. Berarti banyak. Bahkan ijma'an. Ijma' kesepakatan. Apa? Annal imana, bahwa iman itu qaulun, ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Bukan hanya ucapan.
tapi ucapan dan perbuatan. Kalau tidak salah kriteria guru Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya adalah yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Baru beliau masukkan ke dalam Sahih Bukhari. Selektif Imam Bukhari mengambil guru. Guru teh sagawayah Imam Bukhari. Beliau pilih apalagi yang dimasukkan ke dalam Sahihnya. Salah satu kriterianya adalah yang mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Makanya ada yang meniru beliau berguru tidak kepada sembarang orang. Baca buku tidak sembarang buku. Kenali dulu penulisnya. Kalau penulisnya akidahnya lurus, terutama akidah, layak karyanya kita konsumsi. Tapi kalau penulisnya akidahnya menyimpang, kita harus hati-hati dari racun-racun pemikirannya. Para ulama memberi peringatan, buku-buku apa saja yang dipandang tidak aman secara akidah dan pemikiran. Bukan itu saja, yazidu, dapat bertambah, wayan kusu, dan bisa berkurang. Tentang hal ini seolah-olah Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, dan bukan seorang dari mereka, dari para ulama maksudnya, ijma bahkan. Iman itu ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Bahkan ada yang lebih detil. Imam Ahmad bin Hanbal lebih detil menerangkan. Beliau menulis buku akidah, judulnya juga Al-Aqidah. Tengah ada mau judul nusanis Al-Aqidah. Di halaman 117 di buku Al-Aqidah. Lebih rinci beliau. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil maksiyati wa yaqwa bil ilmi wa yad'afu bil jahli wa bit taufiqi yaqu. Kalau tidak salah begitu. Setelah menulis bahwa iman itu diwujudkan dengan 3 unsur yang tadi diucapkan, diikrarkan dengan lidah, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Kata beliau berikutnya, yazidu bit-ta'ati, pakai bit-ta'ati. Iman dapat bertambah, tapi tidak sekonyong-konyong. Tidak tiba-tiba, ujung-ujung, jol namihan, tepuguh-puguh, tidak begitu. Ada penyebabnya, kata beliau. Bit-ta'ati, karena taat. Al-Ghazali menyepil. Jadi tambah iman bukan karena baca tamat buku-buku akidah, katanya. Bukan karena buku akidah tamat beberapa puluh judul, bukan. Bertambah iman itu, tapi bit-ta'ati, dengan taat. Wa yanqusu bil maksiyati, kata beliau. Iman juga dapat berkurang. Sama tidak tiba-tiba. Bil maksiyati, karena maksiat. Karena taat bertambah, karena maksiat berkurang. Bahkan guru kita, Akeh,
menambahkan, tapi tidak ditulis di buku. Dengan kita mimpi atau melamun maksiat, baru mimpi, baru melamun, belum melakukan, itu signal ditulisnya ya, keimanan sedang menurun, berkurang. Terutama tayana buku. Jadi bukan hanya maksiat dalam arti melakukan, dengan hanya berpikir untuk maksiat, melamun maksiat, mimpi maksiat, itu pun sinyal bahwa keimanan sedang berkurang, yang khusyuk. Bahkan beliau menambahkan wayak wa bil ilmi, kata Imam Ahmad. Keimanan juga bisa menguat, tambah kuat. Tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug, bil ilmi, kata beliau. Karena disiram oleh ilmu, tapi ilmunya harus wahyu, dari wahyu ilmunya. Beliau menambah lagi wayad'afu, keimanan pun bisa melemah. Karena apa? Bil jahli. Kebalikan dari bil ilmi sering disiram oleh wahyu Allah. Kalau ini tidak, bisa melemah. Yang terakhir beliau menulis wabit taufiqi yaqau, dan iman itu meresap, hinggap pada seseorang karena diberi taufik, yang disebut hidayah taufik atau taufik hidayah. Hidayah itu taufik kalau di kitab-kitab, dicocokkan oleh Allah, atau hidayah khosoh atau hidayah ma'unah. Walaupun Kan'an itu bukan hanya putra Nabi, tapi putra Rasul. Ya. Nabi Nuh itu Nabi Rasul, dua-duanya. Kan'an itu anak beliau, putra beliau. Tapi kalau tidak dapat taufik, tidak beriman. Walaupun Ikrimah itu putra Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Tapi Ikrimah beda lagi dengan ayahnya. Dapat hidayah. Itu sekelumit tentang berkaitan iman. Wa qad waroda, dan sungguh telah ada fihi, tentang hal itu, asarun, asar-asar, kasirotun, yang banyak. Biasanya ulama hadis kalau menyebut asar, ucapan sahabat ke bawah. Selain ucapan Nabi, kalau ucapan Nabi hadis, ucapan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai para ulama biasanya disebut asar. Asarun kasirotun, asar yang banyak. Wa ahadisu, dan hadis-hadis juga. Bukan hanya asar, hadis-hadis juga. Bahkan tentang bertambah, ayat Quran juga menerangkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Berarti keimanan memang menurut Quran pun bisa bertambah. Kata para ulama tafsir, kalau bisa bertambah berarti bisa juga sebaliknya berkurang. Ku Quran oge langkung jentre, belum hadis-hadis tambah asar. Auradna, kami telah menyebutkan al-kalama fiha, perbincangan, pembahasan tentang hal itu.
fi awwali syarhil Bukhari, pada awal syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir juga menyusun syarah Sahih Bukhari. Mungkin tidak tamat, walaupun tamat tidak sampai kepada kita. Syarah Sahih Bukhari itu kan syarah paling banyak dibandingkan syarah kitab hadis yang lain. Dulu saja ada 82 judul. Dulu kapungkur wae aya 82 syarah Bukhari. Ketika Profesor Abu Syuhbah menghitung sudah berapa tahun ke belakang, kata beliau ada 82 judul syarah Bukhari. Dari 82 ada 4 terbaik. Dari 4 terbaik ada raja syarah Sahih Bukhari. Dianggap rajanya, yaitu Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ada Al-Kawakibud Darori, ada Irsyadus Sari, ada Umdatul Qari. 82 itu dulu. Sekarang mungkin bertambah lagi. Saya juga mengincar syarah Sahih Bukhari yang besar sekali. Karya guru Ibnu Hajar, Ibnul Mulakin. Tetapi uangnya selalu kurang. Syarah Sahih Bukhari karya guru Ibnu Hajar, Ibnul Mulakin. At-Taudih kalau tidak salah. Kenging muridna wae kitu, ya maka yang guruna. Walillahi, dan hanya bagi Allah. Alhamdu, alif lam. Alif lam jinsiyah, istighraqiyah. Seluruh pujian. Wal minnatu, dan karunia. Wa minhum, dan diantara para ulama, man passarohu, ada yang menafsirkan iman itu bil khosyati, dengan takut. Yu'minuna bil ghaib itu yakhshawna bil ghaib. Iman itu takut. Liqaulihi ta'ala, kalau di layar qaulihi ta'ala. Jadi pendekatannya muqaranah, perbandingan. Ada ayat yang menjadi objek perbandingan, yaitu Al-Mulk. Ayat berapa? 12 ya. Al-Mulk, lamnya disukun. Al-Mulk ayat 12. Kalau tidak salah Al-Mulk itu surat pertama juz ke berapa? 29. Kalau kita hafal dari Al-Mulk sampai Anas, baru hafal 2 juz. Tinggal 28 deh, sirke nih. Baru 2 dari Al-Mulk. Kalau dari An-Naba selesai 30 juz. Terbalik. Juz 30. Kantun sabaraha? 28 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ayat yang kita bahas, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada kemiripan redaksinya.
Makanya dipandang tafsiran dari ayat ini. Muncullah pendapat kalau begitu yu'minun itu yakhshaun. Iman itu khosyah. Ayatnya sama, mirip. Kesananya ada bil goib. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yakhshawna yang takut Rabbahum, kepada Rob mereka. Takutnya itu bil goibi, dengan tidak melihatnya. Sieun teh bari teu ningal. Sieun keneh kudu teu katinggal, sieun keneh kudu katinggal. Langkung sieun kudu katinggal kudu henteu. Kami urang lebih takut kepada yang terlihat atau kepada yang tidak terlihat? Langkung sieun kudu mana? Secara realita orang lebih takut kepada yang tidak terlihat daripada kepada yang terlihat. Kudu teu katinggal langkung sieun. Saur akeh geuningan. Di leuweung urang panggih jeung maung bakal sieun pami bedog urang sabelah potong. Lain sieun ku bedog nu dicepeng ieu, tapi sieun ku nu sabelah deui nu teu aya. Kata beliau biasa ka hartos ge. Anak kita ngartos di payun. Itu langsung kamana sapotong deui ieu bedog eta nu dipikasieun. Wa qaulihi, dan firman Allah yang lain. Man khosyar rahmana bil goibi, sama. Wajar kalau ada pendapat kalau begitu iman itu khosyah. Man, orang khosyar rahmana yang takut kepada yang maha pengasih. Bil goibi, dengan tidak kelihatan. Waja'a, dan ia datang. Biqalbim munibin, dengan hati yang bertaubat. Dua ayat ini dijadikan objek muqaranah, perbandingan dari ayat 3 Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Man khasyar rahmana bil ghaib. Surat Qaf ayat 33. Wal khasyatu, dan takut itu khulasatu, ringkasan al imani wal ilmi, iman dan ilmu. Ringkasan iman dan ilmu, katanya takut itu. Dari iman dan ilmu muncullah takut. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada ilmu, tidak akan muncul. Tapi dengan perpaduan iman dan ilmu akan muncul takut. Nah, saya lagi. Baca. Huruf sedikit lagi.
Wal khosyatu, dan takut itu hulasatu, ringkasan, al imani wal ilmi, iman dan ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat Fatir ayat 28. Innama, hanyalah, adat qasar, sigoh qasar, hanyalah ngan wungkul saur sepuh. Saya kena iya nya pemandangan. Innama, hanyalah, yakhsyallaha, yang takut oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, hanya siapa? Al ulama'u, para ulama wungkul nusian ku Allah. Nusanis ulama mah teh kasieun ku Allah. Makanya tadi disebutkan takut itu khulasatul imani wal ilmi, ringkasan iman dan ilmu. Itulah tentang makna yu'minuna, dianggap selesai tentang yu'minun. Sekarang bil ghaib. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, yu'minuna bil ghaibi, mereka mengimani yang gaib, kama yu'minuna bisyahadati, sebagaimana mengimani yang nampak, yang kelihatan. Kanu gaib iman, kanu katinggal ge iman. Menurut sebagian ulama maknanya ayat tersebut demikian. Walaisu, dan mereka tidak, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, anil munafikina, tentang orang-orang munafik, pada surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqu, dan bila orang-orang munafik bertemu, domir waw yang ada pada laku itu kembali kepada orang munafik. Dan bila orang munafik bertemu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza, tapi bila, kholau, mereka kembali, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, beda lagi dengan yang tadi, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, sependirian dengan kalian. Tidak beda pendirian kita, tapi sependirian dengan kalian. Kalau kembali kepada setan-setannya. Gening tadi nyarios gitu. Amanna, nah bet nyarios gitu. Innama nahnu mustahji'una, tiada lain kami memperolok, mengatakan amanah kepada golongan tadi hanya memperolok, kata mereka, ngegeugeuykeun. Hal-hal seperti itu saja menjadi objek olokan orang munafik itu.
Waqala, dan Allah berfirman pada surat Al-Munafikun ayat pertama. Idza ja'akal munafikuna, bila datang kepadamu orang-orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami mengakui, innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la, benar-benar Rasulullahi, utusan Allah. Nyarios nama gitu. Kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, masih kata mereka juga. Wallahu, dan Allah pun ya'lamu, mengetahui, innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la rasuluhu, benar-benar rasulnya, utusannya. Mereka berkata seperti itu. Kata Allah, wallahu yashhadu, Allah bersaksi, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu, lakadibun, benar-benar berdusta. Beda dengan bil goib seperti tadi, khosyah seperti tadi. Fa'ala hada, berdasarkan hal ini, yakunu qauluhu bil goibi, keadaan firman Allah bil goib, halan, menjadi hal. Inilah manfaat kita belajar ilmu nahwu, supaya tidak tersesat ketika masuk arena kitab-kitab para ulama. Halan jadi hal, naon hal teh munur deui komite diajar. Kalau sudah belajar, halan jadi hal, oh hal. Tapi hilap deui. Suzonnya. Jadi hal. Hal menerangkan apa kalau hal? Isim mansub menerangkan keadaan. Biasanya diartikan sambil atau dalam keadaan. Yakni pihali kaunihim, dalam keadaan mereka, guyaban anin nasi, tidak terlihat, tidak nampak dari orang-orang. Sok sanaos kitu, tapi mereka mengimani, mereka takut, dekat tinggal oge. Wa amal goibu, adapun gaib, al-muradu hahuna, yang dimaksud di sini, tadi masih gaib secara umum. Gaib yang dimaksud di sini di ayat 3 Al-Baqarah ini, faqadih talapat, sungguh berbeda-beda, ibaratus salafi, ungkapan ulama salaf fihi, tentang hal itu. Wa kulluha sahihatun, semuanya benar. Pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama salaf, kata Ibnu Katsir, leres sadayana, tarji'u ila anna jami'a muradun, merujuk kepada bahwa semua pendapat tersebut itu yang dimaksud. Apa saja pendapat para ulama tentang gaib pada ayat ini, insya Allah nanti dibahas secara rinci oleh Ibnu Katsir pada materi berikutnya, materi selanjutnya. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, C, D. Beliau sudah menyimpulkan barusan, semuanya benar. Memang begitu maksud gaib di sana. Kita sampai sana dulu.